Selamat siang, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Anissa Kawan dari kelas A2 Keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia. Nah, di sini saya akan membuat penyuluhan singkat mengenai VSD pada anak atau ventricle septal defect pada anak. Nah, yang pertama perlu kita ketahui tentang apa pengertian dari VSD. Nah, pengertian dari VSD adalah kelainan jantung bawaan berupa adanya defek atau lubang yang memisahkan ventrikel jantung dari bagian bawah antara ventrikel kiri dan ventrikel kanan. Nah, defek septum ini merupakan suatu lubang pada septum, ventrikel kiri atau dinding yang memisahkan ventrikel kiri dan ventrikel kanan, sehingga mengakibatkan darah bisa mengalir dari ventrikel kiri ke ventrikel kanan ataupun sebaliknya. Nah, efek dari septum ventricle septal ini merupakan penyakit jantung bawaan yang paling sering ditemukan pada bayi atau pada anak. Defek ini merupakan 20-30% dari seluruh penyakit jantung bawaan yang terjadi. Nah, kemudian kita harus mengetahui beberapa faktor penyebab yang sering terjadi pada pengaruh terjadinya VSD pada anak, yaitu yang pertama faktor prenatal atau ibu menderita infeksi rubella, ibu alkoholisme, kemudian umur ibu lebih dari 40 tahun, dan ibu menderita IDDM, dan ada juga ibu meminum obat-obat penenang atau jamu yang sering dijual di beberapa toko. Kemudian faktor genetik, yaitu ada anak yang lahir sebelum menderita penyakit jantung bawaan, kemudian ayah atau ibu yang menderita penyakit jantung bawaan, kelainan kromosom misalnya sindrom Down, kemudian ada juga lahir dengan kelainan bawaan lainnya. Nah, kemudian perlu kita ketahui bagaimana cara untuk pengobatan terhadap VSD ini. Nah, pada sebagian besar kasus, bayi yang terlahir dengan VSD berukuran kecil tidak memerlukan operasi untuk menutup jantung. Nah, dokter hanya akan memantau kondisi bayi dan kemungkinan munculnya gejala melalui pemeriksaan secara rutin, kemudian serta menunggu apakah lubang dapat menutup dengan sendirinya. Nah, jika defek septum berukuran sedang hingga besar dan menimbulkan gejala, maka operasi menjadi jalan terbaik dari menangani kondisi tersebut. Kemudian operasi ini dilakukan beberapa minggu atau beberapa bulan setelah bayi lahir. Nah, kemudian di sini kita harus mengetahui bagaimana cara mencegah VSD. Nah, untuk mencegah VSD ini yaitu karena umumnya sering terjadi karena adanya faktor bawaan lahir. Namun risiko VSD ini dapat diturunkan dengan menjalani gaya hidup saat selama hamil, agar kesehatan dan perkembangan janin tetap terjaga. Nah, itulah materi yang dapat saya bawakan. Sekedar saran yang bisa kami sampaikan untuk ibu-ibu dan yang akan menuju menjadi ibu-ibu. Nanti saran yang dapat kami berikan yaitu melakukan pemeriksaan kehamilan secara rutin, kemudian harus menjalani diet yang seimbang dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi dan bernutrisi. Kemudian kita harus rajin berolahraga secara teratur dan rutin, tidak merokok, kemudian membatasi konsumsi meminum alkohol. Ada juga tidak menggunakan narkoba dan mencegah infeksi dengan melakukan vaksinasi sebelum merencanakan kehamilan. Nah, jadi buat ibu-ibu, itulah saran yang dapat kami berikan kepada ibu-ibu di luar sana agar kiranya bisa bermanfaat. Dan sekian dari materi yang saya bawakan, saya ucapkan terima kasih.